Tuhan lagi berbicara sebab kita akan memasuki tahun ke depan ini. Ada banyak hal yang akan kita alami, terutama tantangan-tantangan yang luar biasa. Tapi saudara percaya bahwa kalau saudara terus mengalami open heaven, mengalami surga terbuka, maka istilahnya begini, apapun tantangan itu dapat dipecahkan, dapat diselesaikan, dapat diatasi, dapat dimasuki dengan terus berkemenangan. Amin. Iya. Kemarin saya bilang kita ini seperti handphone canggih gitu ya. Teknolog menciptakan satu handphone yang canggih dengan semua fasilitas di dalamnya. Amin. Semua fitur-fitur dan akun-akun aplikasi-aplikasi diperlengkapi untuk apa? Untuk mempermudah, membuat kita mudah menjalani hidup. Terutama teknologi ya. Nah, tapi dengar baik. Seorang ahli yang tiap bulan bahkan tiap tahun mulai cetak ya produk HP, handphone yang terbaru. Masih ada sisi kelemahannya, gitu kan? Karena itu terus dibaharui. Kalau jatuh langsung pecah. Makanya bagaimana supaya handphone itu jangan jatuh-jatuh? Ya. Makanya teknologi akan dipasang, mereka langsung pasang ID card langsung di dalam tangan gitu. Supaya jangan jatuh-jatuh toh. Sekarang nanti teknologi layar sentuh itu, touch screen, nanti sampai di meja makan pun surat mau telepon tinggal di meja makan saja. Saudara kan sudah pernah lihat, saya pernah tampilkan videonya itu. Mau telepon bicara di kulkas juga bisa langsung klik, langsung lihat layar TV gitu. Semua teknologi akan mengarah ke sana. Tapi kita lupa bahwa Tuhan yang menciptakan teknologi itu, Tuhan lebih canggih daripadanya. Dan salah satu mahakarya agung, mahakarya Tuhan, yaitu menciptakan saudara dan saya. Amin. Tapi kita tidak sadar bahwa di dalam kita, semua fitur-fitur itu lebih lengkap dari semua yang di handphone. Amin. Tujuannya apa? Supaya kita bisa hidup di bumi ini, kita menjalani hidup bukan dalam bentuk pergumulan terus menerus. Tapi kita terus berkemenangan. Amin. Nah persoalannya, semua fitur-fitur itu, saudara mengerti fitur ya, semua fasilitas-fasilitas yang di handphone itu akan berfungsi kalau ada sinyal. Begitu ya. Nah persoalannya kita terhubung dengan surga, itu yang membuat semua potensi yang sudah Tuhan ciptakan dalam kita itu bisa akses, bisa hidup, bisa berfungsi. Kalau tidak ada komunikasi dengan surga, maka semua itu sama dengan handphone yang saudara punya handphone canggih tapi kalau tidak ada sinyal, ya kan? Apa yang bisa saudara buat? Ya kan? Paling cuman foto selfie saja. Ya kan? Bikin video sendiri, nonton sendiri. Tapi kalau ada sinyal maka bisa terkonek dengan mana-mana saja. Amin. Nah demikian juga Tuhan itu mendesain kita, menciptakan kita. Dan waktu Yesus, kemarin kita belajar, Yesus datang untuk merekonsiliasi surga dan bumi. Hubungan yang sudah terputus itu kembali disatukan melalui pribadi Kristus itu. Amin. Dan Kristus sudah diberikan buat kita, buat saudara dan saya. Maka kita sebenarnya bisa punya akses langsung dengan surga. Amin. Jangan percaya kalau pendeta bilang, kau mau datang ketemu Tuhan, harus lewat saya dulu. Itu dukun. Amin. Saudara bisa akses langsung dengan surga. Amin. Karena saudara punya fasilitas akun yang bisa langsung hubungan dengan surga. Oke, saya ingin, mari kita lihat satu ayat dulu. Yohanes pasal 3, kita baca ayat 31 sampai ayat 36. Dan ini ada satu kebenaran yang, wow, kalau saudara tahu ini, ini lebih penting, lebih hebat dari motivator dunia ini. Amin. Sebab saudara sadar bahwa semua ini sudah dipersiapkan Tuhan. Oke, Alkitab bilang apa? Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Amin. Lalu siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Artinya begini, kalau yang dari bumi ini, berasal dari bumi ini, maka apa dia bilang?
Cara bicara bumi. Ya kan? Cara ngomong bumi. Pikirannya berpikir yang ada di bumi. Tindakannya pasti tindakan seperti yang di bumi. Amin. Tapi kalau siapa yang datang dari atas, dari surga, adalah di atas semuanya. Pikirannya, perkataannya, perbuatannya harus berbeda dengan yang di bumi. Halo, pertanyaan saya adalah, saudara dan saya, kita kan bukan dari bumi kan? Saudara dan saya datang dari surga, dari atas. Berarti pola pikir kita juga harus dari atas. Amin. Cara bicara kita, cara ngomong kita juga harus dari atas. Ya kan? Jangan cara ngomong seperti semua orang di dunia ini. Bicaranya cuman, pesimis terus. Ya. Alkitab bilang siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Siapa penjabatan yang paling tinggi di sini? Presiden di Republik ini. Tapi kalau dia dari bumi, saudara lebih tinggi dari dia, katakan amin. Iya kan? Tapi bayangkan kalau kepala dinas, lalu dari surga, siapa lagi yang di atas? Iya kan? Iya. Siapa yang di atas berarti di atas semuanya. Halo, kalau saudara sadar saudara dari dunia, masa harus sih mengemis, cari-cari, minta-minta gitu kan? Saudara punya semuanya. Amin, saudara di atas semuanya. Percaya nggak? Ini janji loh. Ini firman Tuhan. Amin. Tapi persoalannya, kalau kita dari atas, kita di atas semuanya, kita harus berpikir yang dari atas. Amin. Cara berpikir kita juga harus di atas. Nilai prestasi kita juga harus di atas. Amin. Di kelas jangan di bawah. Harus di atas 10, bila perlu di atas 10 besar. Kalau bisa ada lebih dari itu lagi, saudara harus lebih di atas. Ya kan sudah dari atas, pikirannya bawah, tindakannya bawah, semua ini bukan bagian kita. Amin. Dan saudara tahu bahwa saudara bukan dari bumi ini. Betul ya? Yohanes 17 tuh, ayat 14. Ulang-ulang saya harus bilang ini. Ya, supaya saudara tahu siapa saudara, dari mana saudara datang. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka. Salah satu apa? Yang tadi itu. Firman-nya bahwa kamu bukan dari atas, kamu bukan dari bawah. Ya. Kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. 15. Aku meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. 16. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Amin. Yesus dari surga. Kita sama-sama dengan Yesus dari surga. Karena itu mari jangan berpikir seperti orang dunia berpikir. Jangan berbicara, berkata-kata seperti dunia berkata-kata. Amin. Lalu tempatkan posisimu pada posisi yang di atas. Amin. Itu penting. Oke, kembali ke ayat yang tadi. 34. Pasal 3 ayat 32. Pasal 3 ayat yang ke-32. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tapi tidak seorang pun yang menerima kesaksian itu. Kalau kita datang dari atas, saudara bagaimana supaya saudara bisa punya posisi? Oke, di atas semuanya. Halo, saudara perhatikan ya. Kalau kita datang dari atas berarti posisi kita di atas semuanya. Amin. Jadi catat poin yang pertama terserah boleh saudara bilang. Kalau kita harus sadar bahwa kita ini sama-sama dengan Yesus, satu kampung dengan Yesus kan saya bilang gitu ya. Maka kita punya posisi harus di atas. Siapa yang dari atas, di atas semuanya. Dengar baik, posisi rohanimu
tidak tergantung dari posisi jasmani. Amin. Posisi rohanimu sekalipun secara posisi jasmani, secara jabatan, mungkin kau bukan kepala dinas gitu ya, atau diutus pejabat. Tapi ketika punya posisi sadar bahwa kau datang dari atas, maka kau punya posisi lebih tinggi dari kepala dinas itu. Amin. Mungkin di atasnya bupati, gubernur mau minta petunjuk, dia tidak cari atasanmu langsung, tapi dia akan cari kau secara langsung. Amin. Karena kalau dia cari atasanmu, dia tidak dapat jabatan, tidak dapat jawaban. Tapi kalau dia cari saudara, karena pasti dapat jawaban. Berarti saudara punya posisi di atas semuanya. Amin. Iya. Ini harus terbangun dulu. Nah, bagaimana supaya kita punya posisi di atas semuanya tadi? Tadi mulai cara berpikir kita harus di atas. Amin. Cara ngomong kita harus seperti di atas, jangan yang di bumi. Terus apalagi tindakan kita, jangan tindakan seperti semua orang lakukan. Makanya kalau kita lakukan itu, maka saudara menjadi orang unusual people. Gitu. Orang yang tidak lazim. Amin. Lalu dia bilang apa lagi? Ayat 32. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, tetapi tidak seorang pun dapat menerima kesaksian itu. Artinya apa? Kalau saudara mau diposisikan pada posisi yang di atas, tadi ya, maka salah satunya adalah saudara harus bisa melihat apa yang ada di atas, dan saudara juga bisa mendengar apa yang dibicarakan di atas. Karena itu Yesus kerjakan di bumi. Yesus mendengar apa yang Bapa ngomong di surga, itu juga yang dia ngomong di bumi. Amin. Jadi kalau saudara dari surga, saudara harus mendengar yang di surga. Dan saudara juga harus bisa melihat apa yang di surga. Halo? Tapi selama ini kita dibelenggu dengan cara pandang kita. Karena itu Yesus bilang buat murid-muridnya. Lift up your eyes. Angkat matamu dan lihatlah. Ya. Angkat mata, lihat sang raja datang. Terang dunia sedang menjangkau kita. Mari kita harus bisa melihat sesuatu. Jangan seperti dunia lihat. Amin. Tapi saudara mulai belajar lihat apa yang sedang Tuhan lihat. Kalau dunia lihat, masalah ibu sakit nih. Contoh Ibu Betty. Wah, Ibu Betty sakit di kantor, semua orang panik. Ayo bawa ke rumah sakit, jangan. Harus ini cari orang pintar dan segala macam. Itu cara dunia melihat. Ya kan? Tapi anak Tuhan melihat pasti berbeda, cara pandang kita berbeda. Ya kan? Loh, ini sakit tapi bisa tertawa-tertawa. Ya kan? Bisa nyanyi-nyanyi, sakit model apa? Ya. Pasti caranya beda. Amin? Iya. Nah, kita harus bisa mendengar. Kalau kita sama-sama dengan Yesus, Yesus melakukan sesuatu karena dia melihat apa yang Bapa lakukan. Dia mendengar apa yang Bapak katakan, itulah yang dia katakan. Amin. Karena waktu dia lihat apa yang Bapak lakukan, Bapak membangkitkan orang mati, dia membangkitkan orang mati. Ya saudara perhatikan nih, lihat. Semua yang Yesus lakukan itu dia melihatnya. Jadi waktu dia datang menemukan orang, dia sudah lihat, oh Bapak sudah lakukan, membangkitkan orang mati ini. Karena di atas sudah dibangkitkan, maka sekarang Yesus tinggal bilang, hey orang mati bangkit. Bangkit. Amin. Kenapa doa-doa kita sepertinya tidak mujarab? Karena kita tidak pernah melihat dan mendengar apa yang sedang Bapak rencanakan atas orang itu. Amin. Akhirnya kita banyak orang kecewa dengan Tuhan. Karena sepertinya doa-doanya tidak dijawab. Bukan doanya yang tidak dijawab, tapi saudara yang tidak mendengar Tuhan bicara. Amin. Ulang-ulang yang saya bilang seperti itu kan. Bukan persoalannya Tuhan tidak mendengar kita. Tapi persoalannya kita tidak mendengar Tuhan. Amin. Makanya kalau ada yang sakit datang Pak Pendeta tolong doakan. Saya harus tanya Tuhan dulu kan. Ini rohani sekali. Mesti kita tanya Tuhan. Doa-doa saja. Iya kan. Kalau saya mau berdoa Tuhan bilang kok doa dia. Misalnya gitu tuh. Sebab saya sedang izinkan dia terjadi supaya dia belajar dewasa. Tapi saya datang, saya berdoa, Tuhan jamah dia, setan usir. Saya sedang melawan Tuhan, benar nggak?
Iya. Karena tidak sedikit orang Kristen lawan Tuhan karena tidak mendengar. Amin. Kita bersaksi bukan apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat, tapi berdasarkan apa yang kita tahu. Amin. Kalau kita datang dari surga, dari atas, maka saudara harus tahu apa yang ada di atas. Apa yang terjadi di atas. Halo, Pak Pendeta seperti sudah ke surga saja. Ya kan? Halo, saudara dengar? Dengar. Apa yang ada di surga? Yohanes melihat dalam satu visi di Pulau Patmos waktu dia ada di sana. Lalu Tuhan angkat dia, rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Lalu dia melihat apa yang ada di surga, ya kan? Jadi di surga tidak ada rumah, ya kan? Di surga, dengar. Di surga tidak ada semen, tidak ada seng. Itu dimensi rohani, ya kan? Jadi di sana tidak ada hujan panas, tidak ada. Matahari tidak menyakiti mereka pada waktu siang dan bulan pada waktu malam, kan bahasa begitu. Tapi intinya, saudara, di surga itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kuasa. Amin. Iya. Jadi kalau saudara, pendeta ini seperti sudah ke surga saja. Ya, banyak orang bersaksi dan terjadi hamba Tuhan terkenal karena sudah terangkat ke surga, kan begitu. Turun naik surga, bersaksi lihat. Paulus pernah dibawa ke surga kan? Sampai tingkat ketiga dari surga. Dia melihat apa yang di sana, bahkan dia mendengar pernyataan-pernyataan di sana. Tapi ada pernyataan yang tidak boleh terucapkan. Gitu ya. Nanti saudara baca di dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 12. Ya, bagaimana Paulus, dia bilang dia diangkat. Kalau mau sombong dia bilang aku membanggakan diri. 3 kali aku diangkat pada surga pada tingkat yang kali ketiga. Gitu. Oke, kita tidak bicara soal ini. Tapi saya harus menyampaikan. Amin. Ketika saya mengalami suasana itu, bagaimana saya menyembah Tuhan, renungkan firman, itu kebenaran-kebenaran yang terus datang dalam hidup. Amin. Di surga ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke, saudara lihat ayat yang berikut. Ayat, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Jadi kita harus bisa melihat apa yang ada di surga itu. Gitu kan? Kalau kita lihat ada di surga, kita mendengar apa yang ada di surga waktu kita beritakan, ya, orang pasti akan mempercayai. Dan waktu orang mempercayai, mereka akan melihat, oh iya bener ya. Seperti yang dia lihat di surga hidupnya juga. Begitu kan? Banyak orang pakai kata-kata seperti betul dia lihat. Tapi hidupnya tidak memperlihatkan apa yang dari surga. Amin. Orang bisa menyatakan Allah itu benar. Karena hidupmu benar. Karena engkau berasal dari surga. Ya kan? Dan orang bisa memperlihatkan hidupmu sebagai satu bentuk kesaksian. Amin. Nah, selanjutnya ayat yang berikut. Sebab siapa yang diutus Allah? Dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kalau kita tahu bahwa kita ini berasal dari atas. Ya, lalu ada di bumi untuk apa? Satu tugas, satu mandat. Saudara di bumi ini karena mandat. Tidak ada orang lahir ke bumi ini tanpa tujuan. Sekecil apapun tugasnya. Bahkan sampai orang lahir dalam cacat, dalam bentuk apa sekalipun, buta. Tapi tetap ada tujuan Tuhan di situ. Amin. Tuhan ada taruh satu pesan ilahi dalam hidupnya. Nah kalau Tuhan sudah mengutus, ya, maka kalau ini bicara tentang pribadi Yesus, maka sebetulnya ada pesan, ada firman, gitu, ada kebenaran yang harus disampaikan. Amin. Nah untuk menyampaikan kebenaran itu Tuhan limpahkan rohnya bagi kita. Amin. Orang menerima rohnya dengan limpah. Oke, tadi adalah apa? Posisi rohani.
yang di atas. Jadi kalau saudara betul-betul datang dari atas, saudara akan mengalami posisi di atas semuanya. Yang kedua, saudara bisa belajar ayat-ayat 5, langsung dulu ayat yang kelima, ke-35. Lihat, saudara perhatikan ayat ini. Halo, perhatikan ayat ini. Ini powerful nih. Lihat, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Saudara dengar, kalau sesuatu, segala sesuatu bukan setengah, bukan sebagian. Amin. Tapi seluruhnya. Apa yang saudara punya untuk hidup di bumi ini, semuanya sudah diserahkan kepada Yesus. Amin. Dan melalui Yesus engkau berhak menerima segalanya. Halo. Itu bagi saudara. Tapi kalau di hadapan Allah, seluruhnya yang ada di muka bumi ini, karena Bapa Yesus datang ke bumi kan? Semua kedaulatan, semua kuasa itu diberikan kepada anak. Sampai ekstrim, Pak Yakob pernah khotbah, dia pernah bilang begini. Kalau Bapa sukasi, berarti di tangan Bapa itu kosong. Halo? Iya. Kalau semuanya sudah Bapa sediakan, dia kasih buat anaknya. Maka jangan saudara cari lagi ke Bapa, semua saudara di anak. Amin. Dia serahkan semuanya buat saudara. Apa saja yang saudara perlu untuk hidup ini. Semua fitur-fitur rohani itu yang ada dalam hidup, supaya saudara hidup berkemenangan. Bisa mengatasi semua keadaan. Semua sudah diserahkan kepada Yesus. Karena apa? Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan seluruhnya. Hari ini saya mau khotbah cepat saja. Amin. Yang penting saudara dapat esensinya toh. Yang penting saudara nangkap inti. Udah tidak usah terlalu panjang-panjang. Karena sebentar ada mau pulang masa bikin kue Natal dan lain-lain, jadi kita cepat-cepat saja. Tapi saya mau kasih inti saja buat saudara. Amin. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jangan lupa ya, tadi yang pertama tuh kita harus apa? Kalau kita sudah berasal dari surga, harus bisa ya melihat yang di surga, perkataan kita juga harus di surga, semua dari atas. Kita dapat mendengar. Oke. Bapa menyerahkan. Artinya begini, ada satu mandat yang Tuhan berikan. Tapi syaratnya, saudara harus buat Bapa itu mengasihi saudara. Amin. Kalau Yesus mengasihi saudara, maka tugas bagian yang sama juga turun buat saudara. Amin. Oke, kita lihat Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 14 ayat 20. Ingat ayat itu baik-baik ya. Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lihat, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam, aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ngerti bahasa ini ya? Saudara lihat, Yesus, kita, saya perhatikan ya. Kita ini air, oke, ibarat air di dalam nih, di dalam Yesus. Cup botol ini. Lalu anggap saja ini tisu ini di dalam Bapa. Gitu ya. Yesus di dalam Bapa, kita di dalam Yesus. Apa yang terlihat? Harusnya terbalik ya. Artinya begini, ini sudah menyatu Bapa, Kristus dan saudara. Betul ya? Pada waktu itu kamu akan tahu. Lihat tuh ayat 19 lah, supaya saudara mengerti ayat ini. Tinggal saat lagi dan dunia tidak melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku.
Sebab aku hidup di dalam dan kamu pun akan hidup. Oke. Saya lalu ayat 20 tadi, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, ini bahasa. Oke, ini saya kasih contoh. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara mengasihi Tuhan bukan saudara rajin berdoa. Saudara mengasihi Tuhan bukan saudara rajin melayani. Saudara mengasihi Tuhan bukan saudara orang yang rajin ke gereja. Halo? Tapi saudara mengasihi Tuhan kalau saudara melakukan perintahnya. Saudara mendengar firman-Nya dan ikuti perintahnya itu. Dan ayat selanjutnya, dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan, kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka kita sedang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita dikasihi oleh Bapa. Oke, ayat 22. Saya perhatikan ya permainan. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Nah, ini Yudas ini masih berpikir begini. Yudas ini bahasa Yunani ya, tapi sebenarnya bahasa asli itu Yudea. Apa? Yehuda. Oke? Yehuda, jangan pikir Yudas ini orang berdosa saja, cuman pikir Yudas ini Yudas. Di Alkitab juga ada Yudas toh? Iya. Ini sebenarnya Yehuda gitu ya. Oke. Ayat 23 ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami itu siapa? Bapa dan Yesus. Oke? Akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saya lihat ya. Bapa dan Yesus datang diam bersama-sama dengan kita. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara mengasihinya mengikuti perintahnya, melakukannya, maka orang akan melihat Tuhan di dalam saudara. Amin. Karena Bapa dan Yesus sudah tinggal dalam saudara. Kita bukan lagi hidup kita, tapi kita menjadi baitnya tempat Allah berdiam tadi. Makanya Paulus bilang hidupmu bukan aku. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini Roh Kudus belum datang toh, karena Yesus belum naik. Gitu. Nah ini utuh, lengkap. Oke ya. Nah, coba lihat ayat 24 dia bilang. Barang siapa tidak mengasihi aku, tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Oke. Intinya tadi Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau kita Bapa mengasihi Yesus, maka dia menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Amin. Kalau kita buat Bapa dan Yesus mengasihi kita, maka segala sesuatu juga diberikan buat saudara. Amin. Aduh. Ini Pak Pendeta, dia benarkah dia error ini? Saya kasih lihat ya. Mari lihat pasal 5, lihat dulu ayat 19. Loncat ke pasal 5 ayat 19. Yesus menjawab mereka, berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa yang mengerjakannya.
Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Oke, so perhatikan tadi saya bilang kalau kita dari surga, kita harus bisa melihat apa yang dikerjakan di surga. Amin. Yesus datang di bumi. Apa yang dia kerjakan di bumi itu dia lihat semuanya dari Bapa di surga kerjakan. Lalu dia mengerjakan. Jadi kalau dia mau sembuhkan orang sakit, dia sudah lihat dulu, Bapak sudah sembuhkan dulu. Di dalam dimensi roh. Halo. Jadi semua sesuatu yang terjadi secara lahiriah ini terjadi dulu di alam roh. Halo? Iya. Yesus mau menyembuhkan orang, dia sudah lihat Bapak lakukan dulu. Kan begitu ayat itu toh? Oke, ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Halo, kenapa orang banyak heran? Karena mereka melihat Yesus melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Bahkan sampai orang-orang Yahudi dia bilang dia mengusir setan dengan penghulu setan. Amin. Kenapa? Karena dia dari atas, dia melakukan pekerjaan yang di atas bukan yang di bumi. Yang tidak bisa dilakukan di bumi. Oke. Terus saudara dengar. Bapa memberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah Bapa lakukan. Halo. Saudara perhatikan ini. Ini powerful nih. Halo. Ini powerful. Bapa punya pekerjaan apa? Menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Selesai. Oke. Lalu Bapa menyerahkan pekerjaan itu kepada Yesus. Gitu ya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin. Yesus melakukan pekerjaan yang lebih besar. Ini firman yang bilang kan. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Daripada yang Bapak kerjakan itu. Sehingga kamu menjadi. Nah saudara percayakah? Bapak beri kepada Yesus pekerjaan yang lebih besar dari yang Bapak kerjakan. Karena tadi ayat sebelumnya, dia sudah serahkan semuanya buat Yesus. Jadi tangan Bapak kosong, begitu kan? Oke. Sekarang Yesus menyerahkan semuanya buat saudara. Mengerjakannya. Bahkan ayat itu dia bilang apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pernah aku lakukan. Halo? Sebab aku pergi kepada Bapa. Lihat, Bapa kasih pekerjaan buat Yesus. Yesus melakukannya jauh lebih besar daripada yang pernah orang lakukan. Amin. Sekarang Yesus melakukan pekerjaan yang buat kamu heran. Tapi ketahuilah waktu kita percaya kepada dia, diciptakan menjadi pribadi yang baru dalam Kristus. Kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Dan Alkitab bilang yang pernah Yesus lakukan. Amin. Coba lihat ayatnya dulu. Yohanes berapa? 14 ayat 12. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa? Pekerjaan. Coba kita baca semua sama-sama. Coba baca, bisa baca ya. Mari beri respon baik-baik. Ini powerful, ini kebenaran yang sungguh luar biasa. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Jadi ada satu tanggung jawab powerful luar biasa. Amin. Kenapa saudara masih takut? Karena saudara tidak sadar di dalam saudara ada fitur-fitur hebat itu. Amin. Ada aplikasi-aplikasi yang luar biasa. Dengan handphone orang bisa bikin apa saja kan sekarang. Orang lupa dompet tidak masalah. Tapi kalau lupa handphone pasti bermasalah. Ya kan? Karena soal transaksi saya lupa bayar itu saya tinggal ke belakang Kalisa. Tolong bayar ini kan, dia cuma di sini saja sudah selesai. Pulsa masuk. Apa? Misalnya gitu kan, semua lewat pakai handphone saja. Semua dengar baik, semua fasilitas teknologi sekarang itu sudah terjadi sebelum. Saudara lihat perjanjian baru,
pintu terbuka sendiri. Pekerjaan-pekerjaan yang nanti kita lihat pakai sensor, pakai remote. Ya. Tapi itu Roh Kudus Tuhan sudah kerjakan. Di alam roh itu sudah terjadi. Amin? Iya. Hebat kan? Nah, ini yang penting. Masih lanjut ya. 19 ayat 20. Yohanes 5 ayat 20. Coba lagi Yohanes 5 ayat 20. Oke, ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang kehendaki. Oke, jadi Yesus sudah melihat apa yang Bapa lakukan, Yesus juga lakukan. Nah, setelah itu, saudara, setelah dia lakukan ini jadi satu kebiasaan, dia taat, dia mengasihi Bapa dan melakukannya, maka Yesus berotoritas untuk melakukannya juga. Amin. Karena dia taat kepada Bapa. Oke, ayat 21. Ayat 21, 22 ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan ia menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Dia totalitas tadi. Semua Bapa serahkan pada Anak, termasuk yang berikutnya adalah penghakiman. Halo, penghakiman ini jangan saudara berpikir menghukum orang begitu, bukan soal menghukum, tapi memberi keadilan sebenarnya intinya. Ya kan? Bapa memberi keadilan, memberi apa saja kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Oke, 23. Supaya semua orang menghormati Anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Oke, intinya ekstrim begini. Kalau saudara butuh penghormatan, hiduplah sesuai dengan kebenaran. Amin. Maka saudara sedang memberi penghormatan juga kepada Allah. Karena waktu orang menghormati saudara, mereka juga sedang menghormati Allah. Amin. Iya. Karena itu mari kita juga belajar untuk menghormati orang yang hidupnya benar. Kita lebih menghormati pejabat, menghormati orang kaya daripada menghormati hamba Tuhan. Halo, ada hamba Tuhan, orang yang hidup benar, hamba Tuhan, tapi biasanya kalau di forum-forum tentu mereka akan lebih sambut pejabat daripada sambut hamba Tuhan. Halo, tapi saudara tanpa sadar saudara sedang tidak menghormati Allah yang ada dalam hamba Tuhan itu. Halo. Karena itu kita lebih suka, itu yang Yesus bilang, jangan cari penghormatan manusia, tapi penghormatan Allah. Tapi tidak sedikit kita memberi penghormatan kepada manusia, daripada menghormati hamba Tuhan sekalipun dia anak muda yang masih kecil atau yang paling sederhana. Tapi karena dia adik-adik antara situ, orang banyak memberi penghormatan, sanjungan. Oke, ini yang inti, yang penting buat kita. Saudara lihat Roma pasal 8 ayat 23. Ayat ini dan langsung selesai, kita tutup. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Lalu lihat dia anak ini yang tadi itu. Semuanya dia serahkan kepada anaknya. Tapi karena saudara dan saya, dia rela kasih anaknya itu. Mana yang lebih powerful? Jadi saudara dengar baik, ini penting, lebih penting dari motivator. Bahwa semua kedaulatan itu Bapak sudah serahkan buat saudara. Tapi ingat harus bersama-sama dengan Kristus. Jadi inti kekristenan adalah Christ in you and we in Christ. Kristus di dalammu dan kamu di dalam Kristus. Tidak ada cara lain. Kalau kita dalam Kristus, saudara menerima semuanya. Apa yang saudara perlu untuk hidup ada di situ. Iya kan? Bayangkan kalau kita punya iman sampai seperti ini. Kebenaran-kebenaran ini terus disingkapkan, dibukakan. Kita menjadi gereja yang unusual.
Gereja yang tidak lazim. Amin. Ini apa? Ayo berdoa. Aduh, saudara harus betul-betul berdoa. Setan terlalu kuat. Siapa bilang setan kuat? Dagingmu yang terlalu kuat. Tidak mau tunduk, tidak mau kalahkan. Amin. Nanti ikut serial Natal. Saya tulis serial Natal. Hari ini sampai ke berapa? 13 ya. Iya. Poin-poin itu penting. Kristus datang sebagai manusia. Men, Yesus datang sebagai anak manusia. Supaya saudara dan saya anak manusia ini diadopsi menjadi anak Allah. Halo? Oh itu lebih penting. Saudara kan anak Allah. Ya kan? Tapi dia harus jadi anak manusia dulu. Supaya saudara bisa diadopsi, dipindahkan jadi anak Allah. Sadar atau tidak jelek-jelekan seperti saudara dan saya ini. Semuanya Bapak sudah berikan buat kita. Amin. Bayangkan itu dia bilang. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Iya. Tangkap ya. Mengerti ya. Itu dahsyatnya. Makanya sebenarnya inti Natal itu ada di situ. Dan kalau saudara Yesus sudah diserahkan, bagaimana ayat selanjutnya bilang, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Masalah-masalah yang sepele-sepele masa tidak? Anaknya sendiri yang sudah diserahkan semuanya sampai tangannya kosong ini dia kasih juga buat saudara. Masakan yang lain yang saudara butuh tidak bisa.